Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di pembelajaran Fisika itu Mudah. Oke, kita akan melanjutkan eh, bahasan kita yaitu rangkaian arus arah dengan sub pokok bahasan latihan satu rangkaian arus arah. Nah, nanti di sini kita akan mengaplikasikan konsep dari awal sampai akhir ya. Mudah-mudahan kalian lebih mengerti lagi. Oke, lanjut ke pembahasan. Soal yang pertama, nah ini kita mulai dari awal nih. Kita mulai dari awal. Nah, sepotong kawat tembaga panjangnya 2 meter, luas penampangnya 5 mm persegi. Jika kawat tersebut memiliki hambatan 4 ohm, hitung hambat jenis kawat tersebut. Nah, oke, kita bahas ya. Nah, boleh diketahui, boleh langsung. Kalau sudah lihat ya langsung. Kalau belum, nih ke sini aja. R sama dengan 2 meter, kemudian luas penampangnya 5 mm persegi atau konversi satuannya ya minus 6 ya meter persegi. Nah, kemudian di sini memiliki hambatan R berarti ya 4 ohm ya. Nah, ditanyakan berapa sih hambat jenisnya gitu ya. Nah, kita punya rumus R sama dengan rho L per A ya. Oke. Sambil belajar menghafal rumus. Sebab fisika itu tanpa hafal rumus ya nol nantinya. 4 ya. Rho L-nya di sini 2, kemudian A-nya di sini 5, 10 pangkat minus 6 ya. Ini coret aja dengan ini ya. Berarti hasilnya 2, kemudian rho 5 kali 10 pangkat minus 6 ya. Nah, berarti hambat jenisnya tinggal ini koroskan ke sini ya. Berarti 5 kali 2 berarti 10 ya. 10 kali 10 pangkat minus 6. Nah, atau 10 pangkat minus 5 apa? Meter. Gitu ya. Gampang kan? Gampang pasti. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Saya percepat lah. Yuk, sorry. Nomor 2 ya, seperti ini. Pengantar dari bahan tembaga panjangnya 4 meter, luas penambangnya 2 mm persegi, dan hambat jenisnya 3 kali 10⁴ minus 3. Nah, ini kayaknya hampir mirip dengan soal-soal yang pada pada pembahasan awalnya. Tapi nggak usah pusing ya, karena di pembahasan awal ini belum dibahas tentang hukum ya. Nah, oke, lanjut ya. Panjangnya ini 4 meter, kemudian hambat jenisnya di sini 3 kali 10⁻³ meter, kemudian luas penampangnya itu 2 mm ya, milimeter persegi ya. Ini ganti jadi 2 10⁻⁻6, kemudian tegangannya volt ya, 90 volt ya. Nah, pertanyaannya kuat arusnya berapa ya? Sebelum berlanjut ke kuat arus, maka cari dulu hambatannya berapa ya. Jadi rho L per A ya. Nih, hambat jenisnya ada 3 10⁻⁻3. Kemudian L-nya itu di situ 4 meter. Kemudian luas penampangnya 2 10⁻⁻6. Tinggal nyari ke sini ya. 6. Nah, berarti di atas 2 kalikan 3 berarti 6. Kemudian ini naikkan ke atas berarti 10⁻⁻3 kali 10⁻6 ya. Nah, hasilnya 6 kali 10⁻3 atau 6.000 ohm ya. Nah, dari data ini, misalkan bosan dengan menggunakan 90, boleh ganti jadi berapa? Ini misalkan jadi 120 ya, volt. Oke, ini boleh diganti nih. Nggak usah pusing. Yang penting kita bisa mengerjakan soal. Ya. Nah, ini ya buang aja atau kita hapus ganti dengan yang 120 ya. 120 volt. Ini volt. Nah, berarti kuat arusnya berapa? Kita punya rumus P sama dengan I kali R ya. Maka I sama dengan, nah ini P per R ya. Dah, ini berarti 120 dibagi dengan 6 kali 10⁻³ minus 3 ya. Nah ini berarti 120 bagi 6 itu hasilnya 20 kali. Nah ini naikkan ya. Naikkan. Ini bukan mini plus ya. Naik berarti ini 10⁻³ ya. Min. Oke, min. Saya hapus ini supaya tidak pusing. Oke. Nah, atau di sini boleh menggunakan desimal 2 kali 10⁻³ minus 2 atau 0,02 ampere ya. Atau pakai milimeter juga boleh, miliampere juga boleh. Berarti 20 miliampere gitu ya. Nah, kecil sekali. Kenapa? Karena hambatannya 6.000 ohm ya. Ya, makin besar hambatan maka makin kecil arus itu. Oke. Lanjut ke soal nomor 3 ya.
Oke. Yap, ini rangkaian ini sederhana sekali ya, sederhana. Kenapa? Ini hanya dua dua hambatan ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya hambatan penggantian rangkaian berapa? Ini gampang sekali ya. Perhatikan ya, perhatikan. Langsung aja ya. Kalau ditanyakan hambatan rangkaian, maka A R seri berapa ya? Nah, R1 dengan R2 itu dalam keadaan seri. Berarti nanti R seri sama dengan R1 ditambah R yang kedua ya. Nah, R1-nya 4 ya. R2-nya adalah 8. Berarti berapa? Ini 12 ohm. Nah, berikutnya arus rangkaian berapa? Arus rangkaian boleh dikerjakan di sini, boleh juga di sebelah kanan ya. B arusnya berapa? Nah, berarti P sama dengan I kali R. Nah, I berarti tinggal P per R. Nah, P-nya berapa sih? P-nya adalah 24 ya. 24 dibagi R-nya berapa? R-nya adalah 12. Nah, oke. Itu 12, 24 bagi 12 itu 2 ampere. Kemudian ditanyakan energi rangkaian selama 2 menit berapa? Berarti C, W-nya berapa? Berarti W boleh menggunakan V kali I ya, kali T ya. Boleh juga I kuadrat RT. Terserah kamu pilih yang mana. I kuadrat kali R kali T. Boleh. 2 kuadrat kalikan R-nya berapa di situ? 12 ya. T-nya berapa? 2 kali 60 ya. Berarti 120 kan? Nah, ini berarti 4 kali 12 kali 2 kali 60 ya. Ntar dulu. 2 menit ya. 2 menit berarti ini belum dikalikan ya. Belum dikalikan. Berarti 48 dikalikan 120 ya. Oke, pakai kalkulator aja biar biar ngepas ya. Oke. Coba kita pakai yang ini ya. Ya, tar dulu. 48 ya, 48 kali 120 ya. Nah, ini hasilnya 5.760 joule ya. Ini 5.760 joule ada ya. Itu jawabannya. Lanjut ke soal berikutnya. Atas, hati-hati ya. Hati-hati cara mengerjakan soal, jangan gerapak kerupuk ya. Oke, lanjut. Nah, ini duluan manten ya. Apa salah ya? Nah, di sini ada 3 buah hambatan R1, R2, R3. Itu dalam keadaan paralel ya. Nah, berarti jawabannya begini saja. Option A itu ditanyakan R penggantinya berapa? R paralelnya. Nah, pakai rumus ini ya. R paralel sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R yang ketiga ya. Nah, berarti 1 per. Nah, di situ R1-nya 4 ya. R2-nya 6. Kemudian R3-nya 12. Nah, ini samakan suaranya ke 12 ya. 12 bagi 4 3, 12 bagi 6 2, 12 bagi 12 1. Ya. Berarti hambatan pengganti tinggal balikan 12 per 6 ya. Hasilnya berapa? Itu 2 ampere ya. Oke. Itu hambatan pengganti. Nah, sekarang yang B itu ditanyakan kuat arusnya berapa sih? Sama seperti yang tadi. I sama dengan V per R. P-nya berapa? Di situ 24. Terus hambatan penggantinya ntar dulu, ini kok 2 ampere sih? Sorry. Ntar dulu. Oh, 2 ampere. Ini 2 ohm ya. Sorry, 2 ohm. Nah, ada kesalahan, salah nulis. 2. Ini berarti arusnya 12 ampere ya. Gitu ya. 12 ampere. Nah, energinya berapa? Nah, energinya saya gunakan rumus yang lain ya. W berapa? W sama dengan V kali I kali T ya. Nah, P-nya berapa? 24. I-nya berapa? 12 ya. T-nya berapa? 120 dari 2 kali 60 ya. Oke. Kita hitung berapa jumlahnya, berapa harganya. Tinggal 24 ya, kalikan 12 ya, kalikan 120 ya, gitu. Nah, nanti didapat 34.560 ya. Jadi ini 34.560 ya, apa jual gitu ya. Ya. Gede ya, gede emang. Lanjut ke soal berikutnya. Saya percepat nih. Wah, ini agak lumayan mumet ya. Nah, di sini PAB itu
30 watt. Nah, pertanyaan nih, hitung hambatan pengganti rangkaian, kemudian arus rangkaian ditanya. Dan di syaratnya ini ada tambahan ya. Nih, dan arus rangkaian. Kita jangan keburu-buru ya. Cepat lihat nih. Kalian boleh mengerjakan di sini dulu. RADB ya. Jadi jalur ini. Nah, boleh ya. Saya mau ke atas boleh. Nah, ini taruh saja R seri yang ke-1. Berarti RADB itu sama dengan R seri 1. Nah, jumlahkan. Maka R seri 1 itu 8 ditambah 4 ya. Berarti 12 ya. Nah, sekarang cari yang ini. Nah, cari yang ini. Nah, cari RCB. Nah, RCB-nya berapa sih? RCB ya. Kita sebut R paralel ke-1. Nah, karena di sini 15, 10, 30 dalam keadaan paralel, maka kerjakan di sini ya. 1 per R CB ya. Atau 1 per R paralel 1 itu tinggal gini. 1 per 15 ya. Ya. Terlalu panjang nih bawahnya nih. Nah. Oke. 1 per 15 ditambah 1 per 10 ditambah 1 per 30 ya. Nah, samakan suaranya kemana? Ke 30. 30 bagi 15, 2. 30 bagi 10, 3. 30 bagi 30, 1. Udah jumlahnya 6 ya. Balikan R paralel 1, itu berarti 30 per 6 alias 5 ya. 5 ohm ya. 5 ohm. Nah, nanti RCB dengan RAC itu dalam keadaan seri. Ya, maka R seri yang kedua berapa? R seri yang kedua itu berarti RAC ditambah RCB ya. Nah, oke. RAC-nya berapa? RAC-nya ada di situ 7. Nah, ini yang ini ya. 7. Kemudian RCB-nya baru kita hitung 5 ya. Maka kalau dijumlahkan ini 12. 12 ohm. Jadi rangkaian atas dengan rangkaian bawah bisa diganti seperti ini. Ya. Tuh. Nih. Tuh, ya. Itu. Ini berarti R seri yang kedua. Ya ini R seri yang ke-1. Ini dalam keadaan paralel kan? Ini A, yang ini B. Berarti RAB itu berarti berapa ya? 1 per RAB 1 per R seri 1 ditambah 1 per R seri yang kedua ya. Nah, berarti 1 per 12 ditambah 1 per 12 juga. Nah, maka RAB udah jungkirkan aja lah. RAB sama dengan, nah ini 12 per 2 kan. Atau 6 ya. 6 ohm. Jadi nanti hambatan pengganti rangkaian AB itu 6 ohm. Nah, kalau pilihan ganda tinggal gini. Kalau pilihan ganda, biar cepat ya. Oh, ini 12 ya. Oh, ini 30 bagi 10 berarti 3. 30 bagi 15 berarti 2. 30 bagi 1 berarti 1. Maka 30 bagi 6. Ya. 5. 5 tambah 7 berarti 12. 12 bagi 12. 12 bagi 2. 6 gitu ya. Itu cara cepatnya. Oke. Berikutnya ditanyakan arusnya berapa sih? Ya. I sama dengan PAB ya. Dibagi RAB. Ya, itu berarti 30 ya. Dibagi dengan 6. Nah, hasilnya berapa? 5 ampere ya. Gitu. Oke. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Oh, ini seharusnya nomor 6 ya. Nomor 6. Saya ganti aja, nggak usah pusing. Ini soal nomor 6. Nah, coret yang ini ya. Perhatikan rangkaian di bawah. Jika arus yang mengalir pada hambatan 6 ohm itu 2 ampere, tentukan hambatan pengganti rangkaian beda potensial antara titik A dan titik B. Oke. Perhatikan rangkaian ini ya. Kita jawab untuk option yang A dulu ya. A ditanyakan hambatan pengganti RAB-nya berapa sih gitu ya. Nah, seperti yang tadi. Nih. Taruh saja R seri 1. Nah, R seri 1 itu berarti 11 ditambah 9. Oh, ini sih tidak ada notasi ya, langsung aja. Berarti berapa? 20 ohm. Nah, biarkan dulu ya. Nah, kemudian ini
ini R paralel yang ke 1. Nah, ya. Di sini biar gede. R paralel 1 berapa? Berarti 1 per R paralel 1 itu sama dengan 1 per 6 ditambah 1 per 3 ya. Nah, ini berarti 6. Nah, kalau pilihan ganda tinggal nih 6 bagi 3 2, 6 bagi 6 1, 1 tambah 2 3, 6 bagi 3 2, 2 tambah 2 berapa? 2 tambah 8 berapa? 10 ya. Gitu ya. Paling gampangnya. Nah, oke. Sini. 6 bagi 6 1, 6 bagi 3 2. Balikan R paralel 1 itu 6 per 3 atau 2 ohm ya. Oke? 2 ohm. Nah, kemudian R paralel 1 ini dengan ini dalam keadaan seri ya. Nah, seri ya. Berarti R seri yang kedua. Kenapa seri yang kedua? Tadi kan ada seri 1. Nah, R seri 2 itu berarti R paralel 1 ditambah 8 ya. Berarti 2 tambah 8. Berapa? 10 ohm. Nah, akibatnya hambatan di atas nih saya coret-coret aja. Hambatan di atas dengan hambatan di bawah paralel. Nah, berarti 1 per R AB itu berarti 1 per R seri yang ke-1 ditambah 1 per R seri yang ke-2 ya. Nah, tinggal masukkan 1 per 20 ditambah 1 per 10. Jadi, kalau pilihan ganda banyak 20 bagi 10, 2, 20 bagi 20, 1, 2 tambah 2, 2 tambah 1, 3, 20 per 3 gitu ya. Nah, ini esai ya. 1, 2. Balikan. Maka RAB itu sama dengan 20 per 3. Nggak usah pusing dengan angka seadanya aja. Hambatan pengganti adalah 20 per 3 ya. Oke. Gitu kan? Nah, sekarang kalau ditanyakan berapa sih beda potensial antara titik A dan titik B gitu ya. Titik A dan titik B. Nah, ini boleh begini. Boleh begini. Kita ambil dari sini. Arusnya I6 itu 2. I6 itu 2 ampere ya. Ampere. Berarti Pi6 itu I kali R. I-nya berapa? 2 ya. R-nya berapa? 6. Berapa jadinya? 12. Dah 12 volt ya. Nah, ini Pi6. Pi6 dengan Pi3 sama ya. Pi6 dengan Pi3 sama. Kenapa? Karena paralel. Nah, kemudian cari I. I yang ketiga berapa? Berarti I3 itu tinggal 12 dibagi 3. Berapa? Ini berarti 4 ampere ya. Oke. Maka I yang masuk ke 8 itu berarti I 3 ditambah I yang ke-6. Berapa? Berarti 4 ditambah 2. 6 ampere. Nah, itu masuk yang ke-8. Nah, sekarang Pi8 berapa? I kali R yang ke-8. Berarti 6 kali 8 berapa? 48. Oh ya. Nah, sekarang di sini aja biar gede. Pi AB itu berarti Pi 6 ditambah Pi 8 ya. Berapa? 48 ditambah 12 tadi ya. Mana? Oke, 12 nih yang ini 12 wah ya. Berarti ditambah 12. Berarti berapa? 60 volt. Itu ya. Susah ya. Oke, itu soal nomor 6. Itu tadi soal lanjutan yang 6 ya. Ya, udah dibahas ya, udah dibahas. Langsung aja. Ya. Soal yang ke-6. Ya. Oke. Ini muncul hukum Kirchhoff 2 atau hukum 2 Kirchhoff. Nah, pertanyaannya tentukan kuat arus jalur tengah dan beda potensial antara D dan E. Ya, antara DE ya. Oke, lihat sini. Ingat nih. Ketika kita menemukan loop, kalian boleh menggunakan teori lain ya. Kita akan menggunakan teori yang saya kemukakan karena lebih gampang lagi. Sekali langkah kita akan mendapat angka dua angka. Nih ingat, ini dengan ini dalam keadaan paralel. Jadi nanti gambarnya kan ini. Ya. Tuh. Ya. Ini berarti D, yang ini E. Berarti ini berapa? 2, yang ini 3, yang ini 2 ya. Berarti nanti R D E berapa? Ya. Berarti 2 3 2. Kemana? Ke 6 ya. Gini.
1 per RDE sama dengan 1 per 2 ditambah 1 per 3 ditambah 1 per 2 ke 6. 6 bagi 2, 3. 6 bagi 3, 2. 6 bagi 2 lagi, 3. Balikan. RDE sama dengan 6 per 8 atau 3 per 4 ya. Oke, kita ambil jalur tengah. Jalur tengah. Berarti sigma E ditambah sigma IR sama dengan RDE kurung E total 1 per R total 1 ditambah titik-titik E total ke N per R total ke N. Ya. Oke. Jalur kiri, jalur tengah, jalur kanan. Ya. Nah, ditanyakan arus tengah. Taruh saja kita sebut I yang kedua. Ini I1. Ini I yang ketiga. I1, I3 nggak ditanya. Karena ditanyakan di jalur tengah. Nah, berarti di jalur tengah ada GGL. 3 pol. Kenapa positif? Karena kita bergerak dari D ke arah E menemukan pintu positif. Plus. Nah, I2 ya. Kalikan dengan hambatan yang di jalur tengah 3. Nah, RDE-nya tadi berapa? 3 per 4. Total 1 berapa? Ini 6 ya. 6 dibagi dengan 2. Karena di jalur sini hambatannya cuma ada 1, 2 ya. Bagi 2. Di jalur tengah ada 3 dibagi dengan 3. Di jalur kanan ada 6 dibagi dengan 2 ya. Gampang tuh. 3 ditambah 3I2 sama dengan 3. Kali ini berapa? 3 ditambah 1 ditambah 3 ya. Oke? Nah, ini bisa dicoret nggak? Bisa. Coret aja dengan ini. Atau jangan dulu, karena kita akan mencari PDE. 3 ditambah 3I2 sama dengan, ini berapa nih? 3 kali 10 ya. Ngerti nggak? Bukan 10, sorry. 7 ya. Wah, ini jadi bingung nih sayanya. Langsung aja lah, kalikan. Karena kita udah gede nih. Udah gede. Ya. Udah kelas 12, jadi nggak usah pakai telatnya. 3 kali ditambah 1 ditambah 3 ya. Berarti 3 kali 7. Ya. Benar kan? 7. Nah, ini coret nih. Nah, berarti beda potensial di tengah ya. Pi DE ya. Berarti kan ini 1 ditambah I2 sama dengan 7 kan? 7. Wah, ini berarti Pi DE. Pi DE berarti 7 volt. Ya. Nah, itu aja sekali langkah dapat 2. Nah, berarti 1 ditambah I2 sama dengan 7. Maka I2 itu berarti 7 dikurangi 1 ya. Berarti I2-nya itu 6 ampere. Ya. Kok gede sih? Ntar dulu kita lihat-lihat nih kalau salah nih. Nih, 3 bener. Ini 3 per 4 juga bener. Ini 4-nya kemana nih? Nih, ada yang hilang nih. 3 per 4. Ada yang hilang. Kok aneh gitu ya. Nah, ini berarti 7 ini per 4 ya. Makanya salah. Nah, ini berarti 7 per 4 pol ya. Oke. 7 per 4 pol. Ini berarti 7 per 4 dikurangi 1. Nah, ini baru salah nih. Kita perbaiki, tenang saja. Nah, ya. 7 per 4 kalau kurangi 1. Berarti 7 dikurangi 4 per 4 ya. Berapa? 3 per 4 ampere. Jadi arus di tengah itu 3 per 4 ampere. Kemudian tegangan atau beda potensial titik D dengan E itu 7 per 4 ya. 7 per 4 volt. Jadi sekali langkah kita dapat 2 angka yang ditanya. Oke. Gampang ya. Nah, soalnya sudah 6 nih. Mudah-mudahan mengerti nih. Oke. Next video latihan 2 rangkaian arus arah.